Halo teman-teman, selamat datang di channel Safina Vika. Yang hari ini kita akan membahas tentang cerita kisah nyata, kisah pribadi ya Bu, tapi bukan dari saya tetapi dari ayah saya atau dari kakeknya si Kriwil. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kita semangat dalam upload video dan menjadi lebih baik. Dan mohon maaf jika ada kekurangan karena kita masih pemula banget ya. Oke, let's go ke cerita. Cerita ini bermula di tahun 1990-an, di saat ayah saya ditemani dengan pamannya akan pergi ke asrama kakak saya yang sedang sekolah di sekolah unggulan. Mereka pergi sore hari menjelang maghrib. Untuk menghemat waktu, mereka menggunakan atau melintasi jalan setapak yang kecil banget yang kiri kanannya terdapat pohon yang gede banget. Ketika sampai maghrib, mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek yang di tengah hutan tersebut bungkuk menggunakan sebuah tongkat. Ayah saya mengendarai sepeda motor terpisah dengan paman saya. Dan saat bertemu kakek tersebut, kemudian paman saya bertanya, "Maaf Tok, jalan ke asrama ini di mana ya?" Kemudian kakek-kakek itu tidak berkata sedikit pun, tapi menunjukkan dengan tongkatnya ke arah yang dimaksud. Di sini tidak terjadi keanehan sama sekali. Cuma paman dan ayah saya berpikir, kenapa ya ada orang tua malam-malam lewat di tengah hutan sepi dengan jalan kecil. Dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Nah, tidak ada yang aneh hingga di malamnya, masih di pertengahan perjalanan, motor paman saya mogok dengan posisi di depan dari motor ayah saya. Kemudian dengan gelapnya malam, mereka berhenti untuk memperbaiki motor paman saya. Dan motor dari sorotan lampu ayah saya lah yang menerangi paman saya di depan untuk memperbaiki motor. Kemudian paman saya memberikan aba-aba untuk memberikan peralatan untuk memperbaiki motor yang ada di jok motor ayah saya. Sementara paman saya membungkuk untuk memperbaiki motor, paman saya meminta sesuatu seperti kunci nomor ini selalu ada yang memberi. Dan pada akhirnya paman saya selesai memperbaiki motor tersebut. Kemudian ketika menyalakan motornya, ayah saya langsung melewati paman saya dengan kecepatan penuh, seperti orang yang sedang ketakutan. Dan paman saya mengebut sengebut-ngebutnya untuk mengejar ayah saya. Ketika sampai tujuan, barulah ayah saya menceritakan semuanya kepada paman saya apa yang sedang terjadi saat paman saya memperbaiki sepeda motor. Ternyata ayah saya tidak pernah memberikan kunci tersebut, tetapi tahu nggak siapa yang memberinya? Yaitu satu tangan yang sampai sesiku ya, memberikan ke paman saya tersebut. Dan ayah saya cuma di atas motor gemeteran ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa. Nah, semenjak mendengar cerita itu, jadi ayah saya dan paman saya tidak balik pulang melewati jalan itu pada malam hari itu tersebut. Mereka menunggu sampai besok menjelang hari pagi atau siang. Dan ketika esoknya, siang hari mereka memutuskan untuk pulang melewati jalan yang tadi. Dan ternyata di saat mereka lewat, mereka baru sadar ternyata di sebelah kanan dari jalan tersebut tertutup pohon yang rimbun paling besar ada sebuah bangunan. Ternyata itu adalah makam tua yang sudah lama berdiri di situ. Dan konon kata penduduk desa setempat, di situ makam seseorang yang berprofesi sebagai pekerja bengkel khusus memperbaiki sepeda. Zaman dulu banyak sepeda ontel ya, kayak sepeda unta zaman dulu. Dan meninggal karena tertabrak di jalan tersebut. Memang banyak kejadian motor atau sepeda yang rusak di jalan tersebut, namun selalu dibantu oleh sosok tersebut. Bagi warga setempat hal tersebut sudah terbiasa, sudah lumrah ya.
Dan itulah cerita sedikit horor dari hari ini ya teman-teman. Ini kisah nyata dari ayah saya dan paman saya di salah satu kota di Pulau Bangka. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk mendengarkan kisah ini ya. Nanti kita lanjut ke part 2 jika banyak ada yang suka ya. Dan bagi yang punya kisah misteri atau kisah horor, boleh komen di kolom komen ya, biar bisa berbagi pengalaman bersama teman-teman lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu.